Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Informasi kali ini Polres Ciamis gelar perkara 3 pengungkapan kasus sekaligus pada Kamis 16 Februari Korban ini 2023. melaporkan. Oh ya, untuk diketahui bahwa pelapor atau ibu korban dan korban ini bukan orang Ciamis, melainkan orang Purwakarta. Nah, untuk sekarang kondisinya ibu korban ini sudah pulang kembali ke Purwakarta. Kalau korban sendiri laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pak, hasil visum lukanya di mana aja, Pak? Untuk hasil visum lukanya di sekujur tubuh, dari kepala sampai kaki ada semua. Pak, kalau memang ini pelakunya sebenarnya pekerjaannya apa dan memang dari mana asal usulnya, Pak? Untuk pelaku ini pekerjaannya swasta, lebih tepatnya sebagai pemetik kelapa. Sebenarnya udah menikah dan punya anak nggak, Pak? Sudah menikah dan memiliki anak 2. Ada lagi yang kita tanyakan? Ibu korban pekerjaannya, Pak? Untuk ibu korban pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, tetapi saat ibu korban menikah dengan pelaku, nah ini kan anak pelaku ada 2, rekan-rekan media. Nah, jadi ibu korban ini menemani juga untuk memetik kelapa. Jadi kejadiannya saat ibu korban sedang tidak ada di tempat atau sedang memetik kelapa. Ya demikian. Terhadap pelaku akan dilakukan tes kejiwaan, Pak? Untuk pelaku tetap akan kita lakukan rencana tes kejiwaan. Itu hasil dari laporan ibu atau Laporan dari ibu, lapor ibu kandung. pasalnya kenakan, Pak? Untuk pasal yang dikenakan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres. Pasal 76C, junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama kurang lebih 5 tahun. Dalam gelaran kasus pertama, ayah tiri di Kabupaten Ciamis tega aniaya anaknya yang masih di bawah umur. Pengungkapan kasus ini berawal dari ibu korban yang melaporkan kepada kepolisian atas kelakuan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yang merupakan ayah tiri dari anaknya itu. Pelaku kerap melakukan pemukulan terhadap korban, menampar, membenturkan kepala ke lantai hingga melempar korban. Pelaku dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 351 KUH pidana. Yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya akan lebih baik. Gelaran kasus kedua, Polres Ciamis mengungkap kasus penganiayaan anak sebagai ratusan dengan sesuai dengan LP nomor 84 tanggal 8 Februari 2023 yang terjadi di Dewasari Cijenjing. Di sini kejadiannya adalah penganiayaan pada saat dini hari. Pada saat dini hari terhadap satu rombongan anak. Ada salah satu anak juga yang berhadapan dengan hukum, karena memang baik anak berhadapan hukum maupun anak korban semuanya rata-rata masih di bawah umur. Yang menjadi korban adalah saudara IP umur 15 tahun dan yang menjadi anak berhadapan dengan hukum adalah saudara IM umur 17 tahun. Apa yang terjadi adalah setelah nongkrong, kemudian diduga juga anak-anak tersebut sempat meminum minuman keras. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum diduga kesal karena anak yang menjadi korban pada saat diduga mabuk mungkin ada perkataan yang melantur dan menyinggung, kemudian dilakukan penganiayaan oleh
anak berhadapan dengan hukum. Apa yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum adalah memukul anak korban, menginjak kepala anak korban, dan juga melakukan kekerasan dengan menggunakan kunci pas. Terhadap anak berhadapan dengan hukum, saat ini tidak kami lakukan penahanan, masih wajib lapor, juga masih kooperatif karena juga statusnya masih anak yang di bawah umur. Kemudian terhadap penanganan perkaranya akan kami tersangkakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang tentang perubahan Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Sementara demikian teman-teman, diduga unsur dendam tidak ada. Sementara dugaannya adalah dengan hukum untuk melakukan kekerasan. Untuk gelaran kasus ketiga, pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan di SDN 4 Sidamulih di Dusun Cigasong RT 034 RW 008 Desa Mekar Mulia Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Terkait dengan pengungkapan dugaan tindak pidana pencurian Februari 2003, sebagai pelapor adalah saudara, tepatnya di sekolah dasar di Mekar Mulia Pamarican Kabupaten Ciamis. Apa yang menjadi hasil kejahatan dan yang merupakan kerugian dari sekolah tersebut adalah beberapa buah komputer tablet dan 1 unit speaker aktif. Saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa modus yang digunakan pelaku adalah mencongkel jendela belakang sekolah yang diduga dilakukan pada malam hari dengan menggunakan peralatan. Peralatannya adalah pisau dan paku. Kejadian diketahui pada tanggal 2 Februari ketika pihak sekolah mengecek sekolah dalam keadaan jendela terbuka secara paksa dan ada beberapa barang yang hilang. Kemudian dilakukan penangkapan tidak sampai seminggu kemudian pada Kamis tanggal 9 Februari 2023. Yang menjadi terduga pelaku adalah saudara AH, pekerjaan buruh dengan alamat Langkap Lancar Pangandaran. Terhadap terduga pelaku akan kami persangkakan pasal 363 ayat 1 KUA pidana. Barang siapa mengambil suatu barang dengan melawan hukum dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara kami masih melakukan pengembangan karena walaupun terduga pelaku mungkin bukan residivis, tapi kami mencurigai bahwa kejadian tersebut bukan pertama.